untuk itu kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk perkenalan nanti bisa dilanjut atau disambung oleh Kak Anas ya sebenarnya. Oke Kak Anas, waktu dan tempat saya persilahkan monggo. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pramuka. Oke, yang saya hormati Kak Mahmudin Hasan selaku pembina kelas 7D ya di sini. Ini sebelumnya ini mohon izin ya kepada Kak Hasan dan teman-teman sekalian. Ini manggilnya teman-teman saja ya biar akrab. Ini Kak Anas itu selaku pembina sebenarnya mengajar atau pembina kelas di kelas 7B bersama Kak Imam ya. Kebetulan yang boarding kelas A dan kelas B, baik kelas 7 dan kelas 8 itu hampir semuanya sudah full di asrama, sehingga kegiatan ekstra-ekstra terutama ekstrakurikuler pramuka itu sebagian sudah dilaksanakan secara offline atau secara tatap muka langsung. Jadi sementara Kak Anas nanti ikut bergabung di kelas adik-adik sekalian ya, kelas 7D. Ini kira-kira dibolehkan atau tidak ini adik-adik sebelum kakak lanjutkan? Boleh ya? Boleh ya, ya. Ya biar ada variasi pembinanya ya. Biar nggak bosan. Oke, kakak lanjutkan ya. Tadi Kak Hasan menyampaikan tentang ini simpul ya. Simpul. Ada punya dengan tali. Tadi juga disampaikan tentang ada kata-kata SKU-nya ya. Ternyata simbol ini ada di penggalang ramu ya, poin SKU nomor 23. Di sini coba kakak bacakan di poin 23. Itu dapat membuat dan menggunakan. Jadi membuatnya itu bisa, menggunakannya itu juga bisa. Yang dibuat dan digunakan itu apa? Yang pertama adalah simbol mati, simbol hidup, simbol anyam, simbol tiang, simbol pangkal, dan dapat menyusuk tali, membuat ikatan, serta menyambung dua tongkat. Itu bunyinya dalam SKU. Kemudiannya nanti beberapa pembina itu mempunyai caranya masing-masing untuk menguji. Satu pembina dan pembina lain itu mengujinya berbeda-beda. Tapi untuk secara online, secara daring ini mungkin nanti lebih mudah dibanding ujian secara offline atau tatap muka. Ini kakak akan mengenalkan tentang simbol. Simbol itu sebenarnya ada istilah lain yang digunakan yaitu simbol, ada jerat, ada ikatan. Jadi kalau simbol itu kombinasi dari tali dan tali ya. Jadi kalau ada dikombinasikan membentuk macam-macam ya nanti itu namanya baru simbol ya. Terus kalau tali itu dikombinasikan dengan bendanya itu misal boleh tongkat, boleh pohon, atau boleh benda lain, akan dengan tangan, jadi buat di tangan atau buat di tempat-tempat lain, itu sudah dinamakan jerat. Jerat itu ya menjerat ke targetnya ya, ke objeknya. Terus kalau ikatan itu lebih ke tali timbulnya dengan ada ikatan palang, ikatan silang, dan lain-lain seperti itu. Untuk pengenalan. Jadi kalau adik-adik diminta membedakan bedanya simpul atau jerat itu apa? Kalau simpul itu masih berupa tali ya, tali dan tali dibuat simpul. Kalau tali dan benda, entah itu tongkat, pohon, dan lain-lain, itu disebut jerat. Kalau sudah kombinasi tongkat-tongkat dan tali-tali, nah itu nanti ada ikatan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, ikatan silang, ikatan palang, dan lain-lain. Kakak lanjutkan,
tadi ada bunyinya simbol hidup. Simbol hidup itu judulnya simbol mati ya. Lawannya hidup dan mati. Simbol hidup itu yang sering ada digunakan ketika mengikat tali sepatu. Nah, itu kan pakai simbol hidup itu. Kalau nggak percaya coba. Kalau sepatu ada talinya, itu kan nalinya salah satunya pakai simbol hidup. Simbol hidup itu simbol untuk mengikat suatu benda. Ikatannya itu cukup kuat dan mudah untuk dilepas. Ya. Jadi mengikat pohon, mengikat tali sepatu, mengikat tongkat, nanti ikatannya itu ditarik, itu pasti kuat. Dan ketika sudah selesai menggunakan, itu ngelepasnya tinggal ditarik ujung tali yang satunya. Itu namanya simbol hidup. Jadi simbol yang penggunaannya itu nanti bisa mengikat objek atau target atau benda dengan kuat. Sekaligus nanti ngelepasnya itu juga mudah ya. Tinggal ditarik itu langsung lepas. Terus simbol hidup ini ada berkembang lagi simbol hidup yang berulang. Jadi simbol hidup membuat simbol hidup dalam satu tali, terus disusun lagi simbol hidup, nanti akan membentuk simbol rantai. Ya. Jadi simbol hidup yang berlanjut itu nanti akan membentuk simbol rantai. Kenapa simbol rantai itu dibuat? Fungsinya untuk apa? Simbol rantai itu biasanya digunakan ketika adik-adik membuat pioneering, entah itu membuat drag bar, membuat tiang bendera, membuat jembatan, menara, dan lain sebagainya. Ketika talinya itu sisa ya, sisanya agak lumayan panjang, itu tidak usah dipotong, jadi dibuat hiasan, ornamen, dipendekkan ya talinya itu menggunakan simbol ini tadi, simbol rantai. Jadi simbol rantai itu gunanya untuk memendekkan tali ya, dibuat hiasan ketika talinya itu sisa lumayan banyak atau lumayan panjang ketika adik-adik membuat suatu pioneering. Terus tadi simbol hidup itu lawannya simbol mati. Simbol hidup itu mudah dilepas, simbol mati itu menghubungkan dua tali ya. Kalau dari penjelasan spesifik, itu simbol mati itu simbol yang digunakan menyambung dua buah tali dengan ukuran yang sama. Contoh, tali pramuka dengan tali pramuka yang ukurannya sama. Terus ada tambahan lagi dalam keadaan yang kering. Jadi ketika tali itu kering dan ukurannya sama, jadi menyambungnya paling direkomendasikan ya, atau paling bagus itu menggunakan simbol mati. Karena ketika simbol mati itu ditarik kedua talinya, itu semakin kencang tarikannya, maka simbol itu akan semakin kuat. Semakin kuat sambungannya itu tidak akan lepas. Adik-adik umumnya menyambung talian tinggal dibundeli gini aja toh. Terus dah tarik gitu. Nanti kalau di pramuka ada beberapa simbol. Nanti menyambung tali, kalau ukurannya sama itu menggunakan simbol apa. Kalau ukurannya berbeda itu nanti juga ada simbolnya tersendiri. Jadi kakak ulangi, tadi yang pertama simbol hidup, itu gunanya untuk mengikat suatu benda yang ikatannya itu bisa dilepas dengan mudah ya. Terus tadi tambahan simbol perkembangan dari simbol hidup yaitu simbol rantai itu untuk memendekkan tali ketika ada sisa tali dalam pembuatan suatu pioneering ya. Terus yang kedua simbol mati, itu simbol untuk mengikat dua buah tali yang ukurannya sama besar dan keadaannya masing-masing tali itu kering ya, seperti itu. Terus tadi ada simbol lagi, simbol hidup, simbol mati. Ada lagi simbol anyam, tadi langsung loncat ke anyam ya. Karena ngikutin dari buku SKU. Simbol anyam itu ada dua ya nanti, simbol anyam tunggal dan anyam ganda. Simbol anyam tunggal itu adik-adik biasanya praktek. Nanti yang sering penggunaannya ini ketika adik-adik nanti
ikut pecinta alam ya, naik tebing atau naik gunung itu kan biasanya menggunakan tali ya, entah itu karmantel atau tali yang lain ya. Itu nanti biasanya simbol-simbol yang paling sering digunakan itu simbol anyam. Simbol anyam tunggal itu digunakan untuk menyambung dua tali yang ukurannya berbeda. Jadi ukurannya berbeda itu berbeda, mungkin ketebalannya beda. Misalkan tali sepatu dan tali pramuka dan tali tambang. Nah, itu kan dua buah tali yang berbeda. Nah, itu menyambungnya direkomendasikan menggunakan simbol anyam tunggal. Untuk simbol anyam tunggal ini ketentuannya adalah talinya ukurannya berbeda, keadaan talinya itu kering ya. Kering itu posisinya misalkan menyambungnya keadaannya itu cerah ya, jadi tidak hujan. Ketika mungkin di tebing yang dekat sungai yang basah atau posisi hujan, maka menyambungnya pakai simbol anyam ganda. Bedanya cuma di lilitannya saja. Kalau anyam tunggal itu lilitannya sekali, kalau anyam ganda itu lilitannya 2 kali.